Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masih belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, pembelajaran kedua. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah SBDP, PPKN, dan IPS. Seperti biasa, sebelum belajar marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mengenal bentuk-bentuk karya tari. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama, senada dengan alunan musik. Selain musik, keindahan tari juga tergantung pada pola lantai yang digunakan. Nah, pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Berdasarkan jenisnya, tarian itu dibedakan menjadi 3. Pertama, tari tunggal. Tari tunggal itu tari yang ditarikan oleh seorang penari saja. Dalam tari tunggal, seorang penari memerankan satu karakter atau tokoh penari tunggal harus bisa tampil matang dan terampil. Contohnya, tari Gatot Kaca Gandrung, tari Gamyong. Nah, kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan itu adalah bentuk tarian yang ditarikan 2 orang penari atau berpasangan, baik itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dan perempuan. Rangkaian gerak dalam tari berpasangan saling mengisi, melengkapi, serta terdapat interaksi dan respon gerak antar penarinya. Kemudian yang ketiga, ada tari kelompok. Tari kelompok ini ditarikan lebih dari 2 orang penari. Karena ditarikan oleh lebih dari 2 orang, posisi penari pada saat menari harus diatur sedemikian rupa dan diperlukan pula kerjasama yang baik. Baik anak-anak, kita beralih ke muatan PPKN, nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Meskipun penuh dengan keberagaman, bangsa Indonesia yang heterogen ini mampu dipersatukan dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Persatuan Indonesia memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetap satu jua. Hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan menghindar sikap mementingkan diri sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Dengan adanya persatuan dan kerjasama dari seluruh bangsa Indonesia, sebuah tujuan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, bangsa Indonesia bisa menjadi kuat, jaya, dan bersatu. Salah satu contoh nyata kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah, membersihkan selokan, atau membangun jembatan. Dengan gotong royong dapat mempererat persatuan dan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Mewujudkan persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Adanya keberagaman ini mengajarkan kita untuk saling menghargai dan saling menghormati. Kita juga senantiasa menerapkan
Sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam berbagai lingkungan. Pertama, lingkungan keluarga. Adapun contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, contohnya saling mencintai sesama anggota keluarga. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak memaksakan kehendak. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Pertama, menaati peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, tidak membeda-bedakan orang lain. Ketiga, di lingkungan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat, contohnya hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Kedua, mengadakan bakti sosial di masyarakat. Ketiga, bergaul dengan masyarakat, tidak saling membedakan. Anak-anak, kita beralih ke materi IPS, proses pembentukan NKRI. Setelah meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus melengkapi alat kelengkapan negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. Pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Dalam sidang pertama PPKI ini menghasilkan keputusan penting. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi RI. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Tiga, tugas presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. PPKI mengadakan rapat kembali pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasil pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Dan keempat, pembentukan lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 sebelum diamandemen. Mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia tidak lantas berakhir setelah melakukan proklamasi kemerdekaan. Meskipun telah menyatakan merdeka, Belanda tidak mau mengakui adanya kemerdekaan tersebut. Bahkan mereka berusaha untuk kembali menjajah bangsa Indonesia. Banyak terjadi perlawanan di berbagai daerah untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia melakukan dua perjuangan, yaitu perjuangan fisik dan diplomasi. Adapun perlawanan fisik yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai berikut. Pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Terjadinya pertempuran ini diawali dengan tewasnya Jenderal Malabi, yaitu pimpinan sekutu. Puncak pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November 1945.
Untuk memperingati peristiwa ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kedua, Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Oktober 1945 di kota Bandung. Adapun penyebabnya adanya tuntutan sekutu agar para pemuda menyerahkan senjata dan meninggalkan kota Bandung paling lambat 29 November 1945. Selain perjuangan fisik tadi, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan secara diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi dengan melalui berbagai perundingan. Adapun perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon, Jawa Barat. Berikut isi dalam perundingan Linggarjati. Pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik di Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bersama membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas Negara Republik Indonesia, Negara Republik Timur. Kedua, Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville sebagai berikut. Pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Hasil perundingan Renville juga merugikan bangsa Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Meskipun akhirnya bersepakat, Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian dan kembali melancarkan serangan atau dikenal sebagai agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jika masih belum mengerti, silakan mutar kembali video ini. Nah, di sini Ibu ada latihan buat kalian. Kerjakan LKS halaman 62 sampai 66 bagian A langsung di LKS. Jika sudah selesai, fotokan dan kirim di Classroom. Selamat mengerjakan.